Assalamualaikum. Kemenangan 4-1, kemenangan yang menurut gua kemenangan yang luar biasa. Oke, mungkin ada yang berkomentar, ini kan tim papan bawah, ini tim yang 14 kali pertandingan sebelum menghadapi Manchester United tidak berhasil menang, hanya mendapatkan 2 hasil seri. Lalu 5 pertandingan sebelum menghadapi Manchester United mereka juga gagal mencetak gol. Tapi kalau dilihat ya, bagaimana mereka bermain di kandang sendiri, terutama menghadapi lawan-lawan sebelum Manchester United, ternyata ya tidak semudah apa ya, katakanlah dilihat dari sisi skor yang Manchester United dapatkan, karena mereka pun juga menghadapi tim-tim lain, di mana tim-tim lain pun juga dibikin, kalau melihat dari bagaimana hasil ya ataupun juga skor, tidak mudah. Nottingham Forest misalnya menang 1-0, Aston Villa pun juga 1-0, Chelsea ketika tandang di EFL bahkan gawangnya harus kebobolan 3 kali. Lalu ya tim-tim lain pun juga menurut gua, kalau melihat terutama di pertandingan-pertandingan awal, mereka juga bisa membuat kejutan, menahan imbang Tottenham Hotspur ya kan di London. Artinya memang ada potensi-potensi mereka bisa, ataupun ya katakanlah untuk membuat kejutan. Bagaimana gol yang mereka ciptakan di penghujung babak pertama sebenarnya juga menunjukkan adanya potensi ancaman. Hanya saja ya pemain Manchester United kerja keras menurut gue, konsentrasi, dan mereka ingin memperbaiki situasi, terutama jika dilihat dari 2 pertandingan kandang menghadapi Everton dan juga menghadapi West Ham, mereka gagal mengumpulkan poin penuh. Lalu di pertandingan itu sendiri bagaimana mereka melakukan kesalahan menurut gue ya di 10 menit terakhir babak pertama, dan mereka perbaiki secara luar biasa di babak kedua, bahkan dimulai dari awal babak kedua. Ini adalah Premier League, segala kejutan bisa saja terjadi. Jangan lupa Manchester United musim ini pun juga sempat dikejutkan ketika menghadapi Grimsby ya kan. Artinya memang situasi tim yang masih belum solid betul, masih bisa dikatakan labil ya, melihat dari kondisi misalnya menghadapi West Ham dan juga Everton. Dan sekali lagi, ini adalah Premier League, segala kemungkinan bisa saja terjadi, tapi Manchester United meredam kejutan-kejutan atau kemungkinan kejutan negatif yang terjadi di Mourinho dengan menghajar tuan rumah 4-1. Ruben Amorim memiliki beberapa komentar terkait dengan pertandingan tersebut, gua ambil dari manunited.com. Kita bermain bagus. Saya sangat senang ya bagaimana kita bermain sangat bagus hampir sepanjang waktu. Saya pikir kita tidak terhubung sedikit setelah gol pertama, dan itu menyakitkan kita. Tapi di babak kedua semuanya ya merasakan kalau kita berada di sana untuk memenangkan pertandingan, dan ini merupakan perasaan yang menyenangkan. Kekhawatiran terkait dengan kebobolan ya, ini merupakan perasaan yang bagus, kita berjuang di babak kedua, tapi kita juga butuh untuk memberikan perhatian terkait dengan bagaimana kita kebobolan sebuah gol ketika kita memiliki kontrol penuh di pertandingan. Kita sangat dekat untuk mencetak gol kedua untuk mematikan ya sedikit pertandingan. Tapi saya senang dengan respon setelah istirahat dari babak pertama ke babak kedua di jeda pertandingan, setelah jeda pertandingan. Ya, ini yang gue sebut di review, dan juga gue katakan tadi di awal bahwa dinamika pertandingan bisa bermacam-macam. Bisa juga kita tahu di sepak bola ada tim yang sangat-sangat menyerang ya, menguasai pertandingan, tapi justru kalah di turnamen-turnamen besar. Macam-macam ini bisa saja terjadi. Dan Manchester United pun juga hampir melakukannya menurut gue di penghujung babak pertama. Bahkan ya mereka menderita sebuah gol. Tapi penting juga, dan ini juga sering gue katakan misalnya ketika live commentary Manchester United ketinggalan atau Manchester United kebobolan, gue selalu mengatakan yang menarik bagi gue adalah apa reaksi selanjutnya dari para pemain. Karena itu adalah sebuah titik penting di sebuah dinamika pertandingan sepak bola ya. Apakah mereka akan jatuh? Apakah mereka justru akan bangkit? Karena di awal babak kedua, sebenarnya kalau melihat dari apa yang terjadi di babak pertama, penghujung babak pertama, momentum kan dipegang oleh Wolverhampton. Mereka memegang kendali dan mereka bisa
menyamakan kedudukan. Mereka tampil di kandang sendiri, mereka mencari momen kebangkitan. Di babak kedua, bisa saja mereka yang duluan mengambil inisiatif, justru menyulitkan Manchester United. Tapi di sisi lain ada apresiasi menurut gua ya, dan harus diberikan menurut gua secara ringan amatiran kepada para pemain Manchester United yang justru langsung mengambil inisiatif dan tidak memberi kesempatan bahkan Wolverhampton ini untuk berkembang. Sesuatu yang sebenarnya menurut gua ya ini bukan sesuatu yang mudah, karena melihat Manchester United juga punya kecenderungan di menit-menit krusial mereka justru lepas konsentrasinya. Tapi itu tidak terjadi di babak kedua, terutama di awal-awal. Apa yang dikatakan di waktu jeda ini menimbulkan beberapa penasaran, termasuk di live commentary ada yang berkomentar kira-kira apa yang diinstruksikan ataupun dikatakan oleh Ruben Amorim di jeda ya, di dressing room. Ruben Amorim mengatakan bukan sesuatu yang taktikal. Sangat jelas kita mendominasi pertandingan, tapi kita tidak menyelesaikan permainan seperti yang harus kita lakukan. Kita butuh melakukan hal yang lebih baik di detail-detail. Saya berusaha untuk menjelaskan kepada para pemain kita memiliki 45 menit untuk memenangkan 3 poin yang sangat krusial untuk hidup kita. Sebenarnya kalau dikatakan secara taktikal, ya gue pikir mungkin tidak perlu hal yang detail menurut gue ya, karena Manchester United menunjukkan apa yang mereka harus lakukan di babak pertama. Mereka mendominasi, mereka berusaha untuk kreatif ya, mereka berusaha untuk mencari solusi, mereka menciptakan momentum, peluang. Bahkan menurut gue bisa saja di babak pertama Manchester United mencetak gol lebih dari 1 kalau saja kiper dari Wolverhampton tidak tampil gemilang, ataupun juga lini belakang Wolverhampton tampil tidak dengan fokus yang baik, katakanlah seperti itu ya, terutama dari awal babak pertama sebenarnya. Sehingga yang harus dilakukan adalah bagaimana Manchester United mengembalikan lagi nih karakter mental ketika mereka memegang kendali, terutama di sebagian besar pertandingan periode di babak pertama. Mason Mount, pemain yang sangat baik, ini yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Tidak hanya gol yang diciptakan, tapi bagaimana dia bermain di pertandingan, bagaimana dia menyerang, bagaimana dia bertahan, bagaimana dia mengerti kemampuan teknisnya. Anda tidak membutuhkan untuk memiliki banyak sentuhan. Dia adalah pemain yang sangat bagus dan bekerja sangat keras. Dia tahu kadang-kadang dia butuh untuk memulai dari bangku cadangan. Luar biasa, Mason Mount penampilannya semalam, wow. Fantastis menurut gue, dari bertahan, menyerang, kesepahaman dengan pemain lain, bergerak dengan bola, bergerak tanpa bola, sentuhan-sentuhannya luar biasa menurut gue. Dan cherry on top, dia mencetak gol yang juga luar biasa finishingnya. Ada lini depan yang sangat cair ya. Kita memiliki kualitas untuk melakukannya. Mereka bisa merubah posisi, khususnya ketika Anda memiliki pemain seperti Matheus Cunha. Dia bergerak lebih dari sekedar pemain nomor 9. Jadi kita mengambil keuntungan dari hal tersebut. Ya, Matheus Cunha bergerak sangat cair sekali menurut gue di pertandingan semalam. Dari kanan, kiri, depan, ke tengah. Dan kalau dilihat, Manchester United pun juga memiliki banyak pemain yang sangat-sangat cair. Bruno Fernandes seperti biasa, cair, ada di mana-mana. Bisa berada di kotak penalti sendiri, lalu dalam tempo yang sangat singkat, tahu-tahu sudah ada di daerah pertahanan lawan. Lalu Mbeumo juga beberapa kali bertukar posisi. Mason Mount juga luar biasa intensitasnya di pertandingan semalam. Menurut gua ini mungkin yang diinginkan oleh Ruben Amorim ya, pemain dengan intensitas tinggi. Artinya salah satu ya, yaitu adalah fluid dalam bergerak atau cair ya dalam pergerakannya. Kita harus membangun dari hal ini. Kita selalu memiliki momentum untuk membangun. Kita butuh untuk mencapai sebuah poin di klub ini, di mana kita bisa mendapatkan 20 kemenangan secara beruntun. Pertandingan selanjutnya juga sangat penting dan krusial untuk dimenangkan. Untuk kita, setiap latihan, setiap pertandingan ini sangat penting. Kita butuh untuk fokus ke pertandingan selanjutnya dan untuk memenangkan pertandingan selanjutnya. Artinya, Ruben Amorim ingin mengatakan, oke, pertandingan yang luar biasa, pemain juga bermain sangat fantastis. Tapi ini sudah selesai. Ini sudah 3 poin. Pekerjaan selesai ya untuk pertandingan kemarin. Sekarang waktunya untuk mempersiapkan pertandingan selanjutnya yang juga penting, yang juga krusial untuk dimenangkan. Sepakat gue. Jadi ya ini kemenangan yang menurut gue sangat patut untuk dirayakan bagi fans Manchester United. Manchester United bisa berada di peringkat ke-6.
mengejar jarak juga ya, lebih kecil dengan tim-tim di atasnya sedikit, ada banyak tim di bawahnya tentu saja. Ada momentum positif yang yang bisa terbangun dari hal ini. Ada beberapa komentar gue baca, ya jangan puas dulu karena Wolverhampton di papan bawah, nanti bagaimana ketika menghadapi tim ABC. Nikmati dulu kemenangan ya. Sebenarnya menurut gue agak sedikit aneh sih kalau membaca komentar seperti itu, karena tapi by the way terima kasih komentar. Tapi menurut gue seperti ini, ketika Manchester United kalah, serangan ya kan, hujatan dan macam-macam, banyak sekali kritikan. Tapi ketika menang, justru seperti kayak agak sedikit disingkirkan arti kemenangan ini. Jangan, ini nikmatin ya. Tidak semua tim bisa menang dengan skor banyak ketika menghadapi Wolverhampton Wanderers, walaupun tim ini berada di papan bawah, berada di episode negatif gitu ya. Ini nikmati kemenangan ini ya, enjoy. Tapi ya ada juga batasnya. Batasnya apa? Ketika menjelang ke pertandingan selanjutnya, dimana fans akan berharap lagi, tim juga harus dipersiapkan lagi. Kita nikmati saja dinamikanya. Ketika ada hal yang tidak bagus, wajar kita kritik ya. Kita lihat di mana hal-hal yang mungkin harusnya diperbaiki oleh skuad ini. Tapi ketika tim bisa meraih kemenangan, nikmati. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.